Pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa Pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Amin. segala macam pergumulan kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Di hari Minggu ini kami juga membawa syukur kami atas segala berkat rahmat Tuhan sampai dengan kesempatan ini Tuhan. Urapilah kami Tuhan, di
dalam kami beribadah di pagi hari ini Tuhan. Setiap kami Tuhan, bahkan Engkau memberkati saudara-saudara kami yang belum hadir di dalam perjalanan atau bahkan yang tidak bisa hadir hari ini Tuhan. Kiranya rahmat-Mu juga menyertai mereka. Dan kami serahkan Tuhan rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertanyaan dan berakhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang menolong kami, bahkan Engkau mengurapi setiap kami boleh ambil bagian melayani Tuhan. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, Tuhan urapi Tuhan untuk bungkus kehidupan kami ruangan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami dalam ibadah kami pada hari ini. Hanya kepada-Mu Tuhan kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita akan mendasari ibadah kita dengan membaca nats kita pada minggu pagi hari ini. Kita akan membaca di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Hanya satu ayat saja Bapak Ibu. Saya minta kita bangkit berdiri kembali menghormati firman Tuhan. Kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Sudah ketemu boleh bangkit berdiri. Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Ya. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yeah.
rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang telah menjadi Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah aku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung dan tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah aku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan selalukan kau berfirman dan selamatkan tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan, kau bersabda dan selamatkan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Jangan dengan Yesus. Yesus ku percaya padamu. Mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, selalu menopang kami, menguatkan, menghiburkan, dan tetap membela kami. Pada kesempatan pagi ini kami kembali ada di ruangan ini, bahkan sudah mengangkat pujian kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami membuka diri terhadap kebenaran firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang mewakili Tuhan sendiri di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu ucapkan bukan dari buah pemikiran hamba, tetapi Tuhan sendiri melalui Roh Kudus yang boleh menuntun hamba-Mu berkata-kata, sehingga apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada sidang jemaat-Mu sungguh-sungguh boleh tersampaikan dengan baik. Karenanya waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Salam. Baik, kita melihat firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan. Boleh ditayangkan sekali lagi dari kitab Amsal ya. Kitab Amsal pasal 16 ayat yang ketiga.
Kita akan membaca sekali lagi secara bersama-sama, dan nanti ada beberapa ayat lagi dan beberapa kitab dari apa yang kita baca. Kita baca sama-sama dari kitab Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ketiga. Kita baca hitungan yang ketiga. 1, 2, iya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu, segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dari diri kita ada kata serahkanlah perbuatanmu, terlaksanalah segala rencanamu. Masih berkisar tentang apa yang harus kita perbuat, kita kerjakan berkaitan di awal tahun untuk sepanjang tahun ini. Kalau minggu kemarin, minggu awal, kita membahas tentang alami keajaibannya, hal-hal yang harus dipikirkan, dan hari ini kita bicara tentang bagaimana Bapak Ibu dan saya serta anak-anak juga meraih cita-cita, ya, meraih keinginan. Apa yang Bapak Ibu dan saya cita-citakan atau inginkan boleh terlaksana, boleh terjadi di dalam kehidupan kita, baik untuk sepanjang tahun ini maupun untuk tahun-tahun ke depan. Ada orang yang berkata cita-cita itu sama dengan mimpi. Ya, terserah mau dinamakan mimpi, angan-angan, rencana, cita-cita, terserah bagaimana kita memaknainya. Yang penting kita punya cita-cita, punya keinginan. Kalau seseorang tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan, saya meragukan keeksistensiannya, keberadaannya, kelanjutannya tentang menjalani kehidupan ini. Saya ingat waktu saya SMA kelas 1, awal mula pertobatan, saya tulis ingin jadi pendeta dan jadi penulis. SMA kelas 1. Terlaksananya menjadi pendeta, dan memang Tuhan kehendaki terlaksana di tahun 2023. 23 lewat. Ya. 2003 pendeta. Penulis baru terlaksana 2019 ya Pak Matius. Dan kemarin kami bertiga membahas tentang buku yang akan kita terbitkan. Saya katakan saya bercita-cita, berkeinginan setiap tahun satu buku yang boleh saya tulis. Ya. Boleh dong kita bercita-cita? Boleh, harus. Ya. Karena Bapak Ibu sidang jemaat, remaja-remaja dalam hal bercita-cita tidak perlu membayar dan tidak perlu memberikan sesuatu kepada orang lain atas cita-cita kita. Bebas. Ya. Apa yang kita cita-citakan, kita berharap terlaksana, tergenapi. Amin. Sekali lagi, yang jadi persoalan kalau kita menjalani kehidupan ini tanpa cita-cita. Kita tidak bisa mengukur, selain tidak bisa eksis, tapi kita tidak bisa mengukur, dan akhirnya kita tidak bisa mengucap syukur.
mengukur segala apa yang kita sudah raih dari apa yang kita inginkan. Kalau kita tidak punya cita-cita, kita tidak bisa mengukur dan kita tidak mungkin bisa bersyukur. Jadi dalam kesempatan ini, sidang jemaat dan saya, mumpung ini di awal tahun, coba didesain ulang cita-citanya. Mana yang benar-benar cita-cita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang sekedar keinginan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya. Berkaitan dengan meraih cita-cita, yang pertama, ya, apa yang kita cita-citakan, kita harus nyatakan dalam doa. Itu di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Coba satu orang tolong dibaca Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Apa yang kita cita-citakan, kita nyatakan dalam doa kita. Satu orang kalau sudah ketemu boleh berdiri dan membacakan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah segala keinginan, segala yang dicita-citakan kepada Tuhan melalui doa. Didoakan Bapak Ibu, didoakan remaja-remaja yang dikasihi Tuhan apa yang ingin diraih, paling tidak untuk 1 tahun ini. Mumpung saya katakan tadi, hari ini hari yang ke-16, masih ada 11 bulan 14 hari lagi. Ya. Apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, kita doakan. Kalau yang remaja-remaja yang udah masuk usia pemuda, yang belum punya pacar, kepingin punya pacar, didoakan. Bapak Ibu yang punya anak pemuda, pemudi yang sudah gadis, yang sudah waktunya untuk berpacaran, katakanlah seperti itu, mengenali orang lain supaya nanti bisa jadi pacar dan menjadi teman hidupnya, pasangan hidupnya. Dorong anaknya ke sana, tetapi jangan lupa didoakan. Terutama sekali lagi yang anak-anak muda. Saya kemarin sempat bercanda dengan Nyapet ya. Ya tidak dulu pacaran katanya ya, mau fokus sekolah. Ya. Daniel udah kerja, kakak udah kerja. Kalau Bima ya udah ada. Paling tidak dicita-citakan ngumpulkan duit. Bagaimana beberapa tahun ke depan bisa membiayai pernikahan, katakanlah seperti itu. Ya. Tidak bergantung kepada orang tua. Cita-cita untuk anak-anak pemuda supaya dapat pacar yang baik. Tidak hanya baik, tetapi punya semangat dalam menjalani kehidupan, tidak mudah menyerah. Itu tidak cukup, harus yang seiman. Diusahakan yang seiman. Yang seiman pun tidak cukup, harus yang punya iman bertumbuh. Tentu saja berakar, bertumbuh dan berbuah. Karena tidak sedikit juga orang Kristen, anak-anak muda Kristen yang kerohaniannya itu tidak mengakar, apalagi bertumbuh. Kalau terlanjur masuk ke sana, katakanlah tidak hanya berpacaran tetapi masuk dalam dunia pernikahan,
Mengingat pernikahan itu sekali seumur hidup. Catat itu. Bagi orang Kristen, orang percaya, sekali seumur hidup. Kecuali memang kalau ada perselingkuhan. Itu pun prosesnya panjang. Ada mediasi, ada kesempatan bagi dia untuk bertobat, memperbaiki diri. Tapi kalau tidak juga, Alkitab menganjurkan atau bahkan membolehkan perceraian kecuali perselingkuhan. Tapi ada catatan-catatan lain. Tidak mudah, Bapak Ibu. Apalagi kalau pacaran dengan orang yang tidak seiman. Ini khusus untuk anak-anak muda. Berpacaran dengan orang tidak seiman, jangan pernah bermimpi nanti dia akan saya tarik, nanti dia akan ikut saya. Ada kisah-kisah seperti itu. Tidak banyak, Bapak Ibu. Yang banyak adalah kalau sudah pacaran dengan orang tidak seiman, justru berubah arah sidang jemaat. Alkitab sudah mengatakan, carilah pasangan yang seimbang, seiman, termasuk di dalamnya. Terang sama gelap mana mungkin bersatu. Kalau kerohanian kita tidak kuat, kalau kita tidak mengakar, kalau kita anak-anak muda tidak bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, jangan harap kita memenangkan orang lain. Kalau kerohanian masih memble, gak tahu apa-apa, jangan buru-buru mengatakan, wah ini jawaban doa saya. Tidak, apalagi ketemu orang yang tidak seiman. Cita-cita yang lain. Tahun ini untuk anak-anak pemuda lah, tahun ini saya harus punya uang tabungan bagi yang sudah bekerja. Sekian targetnya. Harus punya cita-cita. Bapak Ibu orang tua kita yang dewasa, apa cita-cita kita yang kita mau capai tahun ini? Di awal tahun saya berdoa untuk sidang jemaat, tapi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kita pakai tulis tangan ya, tulis lalu dikumpulkan ke saya apa-apa saja yang menjadi pergumulan atau doa atau cita-cita dari apa yang Bapak Ibu ingin doakan. Pikirkan baik-baik. Cita-cita ingin punya rumah, berdoa. Amin. Hitungan-hitungan kita secara matematik mungkin nggak ketemu. Cita-cita ingin mempunyai fasilitas mobil. Bapak Ibu, siapa tahu di antara kita diam-diam punya cita-cita mau ganti mobil atau punya mobil. Ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi saya diingatkan, Pak, jangan doakan yang supaya punya mobil. GKRI Epifania. Kenapa? Takut ngacir, kabur, nggak datang lagi. Nggak apa-apa. Ya. Tugas dari kita untuk saling mendoakan. Amin. Masalah masih di GKRI Epifania atau tidak itu masalah hati. Iya. Kalau udah nyaman di tempat lain, merasa bertumbuh di tempat lain, dan bahkan merasa lebih berkelas, karena kita di dalam gang dirasa tidak berkelas, ya silakan Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Amin. Doakan. Saya masih ingat ada KKR GKRI di salah satu tempat di Jakarta Barat. Waktu itu kita nyewa mobil ya. Masih ingat di Mandala
mana apa? Iya, Wana Bakti ya. Ibu Deborah nggak bisa lanjut karena kalau tidak salah anaknya sakit perut waktu itu. Iya, sehingga turun di tengah jalan, nggak lanjut. Pendetanya bilang, siapa di antara bapak ibu yang belum punya rumah, yang masih ngontrak, angkat tangan. Masa orang beriman, orang percaya sama Tuhan tidak memiliki rumah, katanya. Waktu dengar itu saya tersentak, bapak ibu. Ini pendeta sombong amat. Ya, kalau dia orang kaya sih ya gampang bagi dia untuk mengucapkan itu. Bapak ibu, saya lama berdoa supaya punya rumah sekalipun nyicil BTN, bapak ibu. Ya, lama berdoa, baru terrealisasi. Apa namanya yang masa tanda tangan itu, apa istilahnya itu pak? Akad. Bukan akad nikah ya, ada istilah akad juga untuk rumah itu. Saya berdoa Tuhan supaya prosesnya lolos. Tapi waktu dengar hamba Tuhan itu berkhotbah, silakan siapa yang belum punya rumah angkat tangan, berdoa. Saya nggak mau angkat tangan karena saya sudah lama berdoa ya, punya cita-cita supaya punya rumah, tapi kok belum juga gitu. Tapi memang harus kita doakan bapak ibu. Justru yang makin berat, yang makin tidak mudah, yang sulit, tapi itu memang kita inginkan, itu memang menjadi bagian dalam hidup kita, bukan untuk gaya-gayaan. Terus bawa di dalam doa. Amin. Sekali waktu nanti kita sama seperti Pak Yohanes, sekali waktu kita sama seperti Pak Apris, doa ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu, apa yang kita cita-citakan, nyatakanlah dalam doa. Cita-cita supaya nanti dapat menantu yang baik hati, yang sayang sama keluarga, sayang sama orang tua. Ya, doakan ya, betul ya Pak Canyang ya. Tapi Meme jangan dulu Me, doa opa harus sekolah dulu. Iya. Kalau Meme cita-citanya biar punya pacar nanti dijitak sama bapak. Bapak Ibu, ayo. Bagi yang belum punya cita-cita sepanjang tahun ini, catat, buat apa yang mau dicita-citakan. Amin. Ya. Anak saya itu bercita-cita sekali waktu kami nginap di hotel. Ya. Belum terlaksana Bapak Ibu. Kepingin katanya nginap di hotel. Kayak apa sih nginap di hotel? Karena anak saya belum pernah nginap di hotel. Kalau istri saya udah. Ya. Acara wanita bijak. Ya. Kalau saya berapa kali ikut sidang sinode bintang 5, ya, nginap di hotel. Bagi yang nggak biasa, masuk pintunya susah, nggak tahu itu harus pakai kartu, nggak tahu sekarang ya pakai PIN atau password ya Pak Indra. Saya kurang tahu. Udah lama nggak nginap di hotel Bapak Ibu. Cita-cita boleh anak kecil. Saya pikir ngapain juga nginap di hotel kita di Jakarta.
Tapi anak kepingin gitu. Sekali waktu, ya udahlah. Saya bilang ke anak saya, doa ya. Mau di hotel bintang berapa? Asal jangan pakai bintang 7. Maksudnya masuk hotel bintang 5, pulangnya pakai bintang 7. Pusing gitu loh. Jadi Bapak Ibu, ayo. Apa yang kita cita-citakan tahun ini? Mau renovasi rumah, omsetnya semakin bertambah, silakan. Ibu-ibu kepingin punya kalung emas, cincin emas, gelang emas, gelang kaki emas, ya, gigi emas. Sekarang kan udah jarang itu gigi emas ya. Kalau di kampung-kampung masih ada ya yang tua-tua itu gigi emas itu. Yang kelihatan bukan giginya tapi emasnya. Ya, dan bahkan itu susah dicolong. Karena dikatup di mulut ya. Tapi zaman-zaman dulu Bapak Ibu, orang yang punya gigi emas, matinya pun pakai gigi emas. Di daerah kami di pinggir jalan itu banyak kuburan yang dibongkar orang. Karena di dalam kuburan ada banyak emas. Salah satunya pakai gigi emas. Boleh nggak cita-cita seperti itu? Boleh, silakan. Tapi jangan bercita-cita ingin punya tampilan yang berbeda. Hidung dimancungin, bibir dibuat seksi, ya. Apalagi itu pakai operasi plastik, rambut dicatok setiap minggu, ya. Nanti pulang-pulang ke rumah bingung suami, ini artis dari mana lagi gitu. Boleh nggak tampilan? Boleh. Tampilan itu hanya untuk suami, bukan untuk orang lain. Amin. Kalau tampilan untuk orang lain, udah lain cerita itu. Ya. Boleh nggak orang Kristen jaga penampilan? Boleh. Boleh nggak ngetren? Boleh. Tapi harus ada skala prioritas. Jangan gara-gara rambut, jangan gara-gara operasi bibir, operasi hidung. Ya bokong juga kata Ibu Ros. Ya, memang iya. Akhirnya menyusahkan keluarga. Biasanya yang begitu-begitu orang yang duitnya udah berlebih, kukunya saja dirawat Bapak Ibu. Istilah Pak Masih Sareputra yang membimbing kami menulis, orang-orang terkenal tentang potong kuku aja bisa masuk berita. Coba Bapak Ibu, ya, potong kuku, potong rambut dan lain sebagainya, nggak ada yang ngeliput kita. Tapi bisa nggak kita terkenal? Bisa. Apalagi sekarang sarana prasarana dipermudah. Jadi YouTuber misalnya, ya, nggak hanya terkenal, duit juga banyak. Tapi jadi YouTuber yang benar. Nah, apa Pak Paran jadi YouTuber karena tiap minggu masuk YouTube. Kita tidak ada ke sana arahnya Pak Indra ya. Ya. Kenapa? Yang penting jemaat yang tidak datang mendengar firman. Demikian juga orang-orang di luar sana sekali waktu dia cari tema yang sesuai dengan keinginannya di YouTube, muncul mungkin YouTube dari GKRI Epifania, pengkhotbahnya Pendeta Paran Sakiu. Di mana itu GKRI Epifania? Ada, tulis saja GKRI Epifania di map muncul. Tapi titiknya di kantor RW. Kenapa? Memang yang dibuat waktu itu titiknya di sana. Kalau mobil nggak mungkin masuk ke sini. Bapak Ibu, mari kita buat dalam doa apa yang kita cita-citakan. Amin. Termasuk untuk anak-anak. Yang berikut,
apa yang kita perbuat, yang kita kerjakan untuk ke arah cita-cita, diserahkan kepada Tuhan. Tadi apa yang kita cita-citakan? Kalau hanya sekedar bercita-cita, orang banyak Bapak Ibu. Tapi cita-cita itu juga harus kita buat, harus kita kerjakan. Amin. Maksudnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu, ya kita tidak hanya pasrah begitu saja, tapi harus kita kerjakan. Amin. Bekerja lebih lagi. Bapak Ibu, banyak orang punya cita-cita, tapi mau meraihnya dengan jalan pintas, ya, sehingga banyak yang jadi perampok, jadi garong, banyak yang jual diri, banyak yang nipu orang. Kita mengerjakan itu secara wajar. Amin. Pak Matius dan saya, Pak Pendeta Ngadi juga, bagaimana kami bertiga tahun ini, tahun kemarin bisa selesai kuliahnya. Tidak mudah Bapak Ibu. Untuk ujian tesis dan buat tesis, saya itu sampai susah tidur Bapak Ibu. Di sini ada Pak Matius, kita pernah tidur sama-sama di gereja ini. Pikir saya istirahat dulu sebentar lah, nggak bisa, sebentar-sebentar bangun, sebentar-sebentar bangun, sampai sakit. Gimana caranya supaya tesis bisa disusun dengan baik? Pikir saya udah sempurna, udah baik, ternyata berantakan. Revisi lagi, revisi lagi, revisi lagi. Berdoa, ya, wajib, harus. Ya Tuhan kasih pencerahan, itu sudah pasti. Tapi Tuhan juga mau kita, untuk apa yang kita cita-citakan, kita harus berusaha. Amin. Kita serahkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat kepada Tuhan, supaya tidak menjadi sia-sia. Tadi saya katakan anak-anak muda kepingin punya pacar yang baik, kepingin punya pacar yang berakar di dalam Kristus. Tapi kalau di rumah saja tidak mau gaul sidang jemaat, tidak pernah mau buka media sosial, maksud saya tidak mau bermedia sosial, karena pacaran sekarang bisa juga dapat lewat media sosial. Bahkan ada yang menikah dapat suami, dapat istri dari media sosial, pertemanan di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi kalau diam aja, jangan salahkan Tuhan, dari tahun ke tahun nggak dapat. Ada memang orang mau bantu sidang jemaat, istilahnya dimak jomblangin ya. Ayo sama si A, sama si B, ya, orangnya ganteng loh, orangnya cakep, tinggi lagi, ya. Ayo, dia ajak mau ketemuan, nggak mau. Dikasih nomor telepon, nggak ditelepon. Saya pengalaman jadi mak jomblang. Udah berusaha, jawabannya apa? Kegedean. Perempuannya itu gede, besar katanya, gemuk. Berarti dia mau cari yang gemuk, apa yang kurus gitu ya. Ya gimana mau dapat yang kurus, yang cakep, usia juga udah tua, udah bujang lapuk.
nggak ada usaha. Mau cungkir balik kita berdoa, tapi kita nggak mau berusaha, ya Tuhan juga nggak berkenan ya. Itu kalau yang anak-anak muda. Yang masih sekolah, supaya lulus, didoakan. Supaya masuk universitas, didoakan. Dan ikuti langkah-langkah yang ada. Jangan hanya diam. Punya cita-cita naik kelas, punya cita-cita supaya juara kelas, punya cita-cita supaya masuk universitas negeri, kuliah, tapi nggak pernah belajar, tidak pernah berusaha. Bapak Ibu bisa dapat nggak itu? Dapat mungkin 1001. Itulah yang disebut manusia yang beruntung. Ya. Tapi jarang yang begitu. Harus lewat kerja keras. Amin. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, didoakan. Apa yang saya kerjakan, saya doakan. Supaya dimungkinkan. Gereja ya saya berusaha Bapak Ibu menjalin komunikasi dengan sidang jemaat. Sebelum Pak Amin pulang ke Kalimantan, saya ajak Pak Randy, yuk kita ngopi. Ini salah satu bentuk mengakrabkan satu terhadap yang lain, dan supaya saya dekat dengan sidang jemaat. Saya nggak ajak Pak Indra karena hujan-hujan itu Pak Indra. Kalau Pak Randy tahan banting ya Bu Rusmini ya, dia cukup pakai topi, saya pakai mantel, pakai jas hujan. Nyampe di sana saya bersin-bersin sidang jemaat. Karena udah umur, kalau dulu di Kalimantan masih muda, kena hujan-hujan nggak masalah, kuat fisiknya. Sekarang kena hujan, udah mulai pusing, minta kerokan sama istri supaya dikerok. Hujan-hujan, malam-malam, Pak Randy kita ngopi yuk, sekalian kita doakan Pak Amin. Untung Pak Randy mau. Tapi sempat juga saya mau mundur, udahlah, nggak jadi hujan gitu. Tapi udah janji katanya hutang, berusaha untuk ditepati, kecuali kalau memang nggak memungkinkan. Cita-cita saya supaya sidang jemaat satu terhadap yang lain makin akrab, makin dekat. Saya dengan jemaat makin baik hubungannya. Saya juga harus berusaha. Dan apa yang saya usahakan harus saya doakan. Amin. Kalau sidang jemaat satu terhadap yang lain makin dekat, makin terasa kekeluargaannya, itu yang diinginkan Tuhan. Amin. Karena tidak sedikit juga satu terhadap yang lain tidak saling mengenal, bahkan bergosip ria, nggak mau tahu urusan satu terhadap yang lain. Padahal bergereja itu adalah berkeluarga. Amin. Keakraban, kekerabatan, persaudaraan, dan tidak hanya di dunia ini, itu berkelanjutan sampai ke surga. Amin. Saya bayangkan Bapak Ibu, ini hanya imajinasi saya ya, maklum seorang pengarang ya Pak Matius. Di surga sana saya punya bayangan nih Bapak Ibu, jangan dicari di Alkitab. Pak Apris majelis nyari di Alkitab, mana ini, nggak bakalan ketemu. Ini imajinasi. Kita satu komplek di surga ya, ini rumahnya, tempatnya Pak Indra, tempatnya Pak Apris, tempatnya Ibu Yekti, tempatnya Pak Tony. Satu blok majelis, pengerja satu blok,
di depan jemaat, di belakang jemaat. Saya tetap dipilih jadi ketua RT di sana. Khusus untuk warga GKRI Epifania. Di sebelah lagi GKRI Mangga Besar, di sebelahnya lagi GKRI yang lainnya. Satu komplek dikapling oleh GKRI. Seru mungkin. Tapi jangan berharap di sana ada orang pacaran. Jangan berharap di sana ada kawin mengawin, karena kawin mengawin itu urusan hawa nafsu dan urusan di dunia. Sidang jemaat, Alkitab tidak pernah mencatat itu. Jadi jangan pernah bermimpi kalau di Jakarta, di GKRI Epifania, pasangannya si A, lalu nanti di sana mau diganti dengan si B. Di sana nggak ada urusan kawin mengawin lagi, Bapak Ibu. Tapi siapa yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia pasti di sorga. Tadi itu hanya imajinasi saya, kita satu komplek begitu. Tapi boleh nggak kita bercita-cita masuk sorga? Boleh. Tapi boleh nggak kita segera ke sana? Ya sebaiknya jangan dulu. Kenapa? Masih banyak yang harus kita kerjakan di dunia ini. Amin. Bagi Paulus dikatakan hidup dan mati sama-sama untungnya. Tapi kan kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Yang penting kita siap sedia. Amin. Bagaimana nanti? Itu urusan Tuhan. Yang jelas punya cita-cita masuk surga. Doakan apa yang dikerjakan membuahkan hasil. Dengan hadir ibadah seperti ini, kehadiran kita tidak sia-sia. Kenapa? Banyak juga yang hadir di ibadah hanya sekedar hadir. Pemaknaan terhadap ibadah itu tidak ada dalam dirinya. Daripada jenuh di rumah, mendingan di gereja. Tapi yang GKRI Epifania nyatanya hujan-hujan pun datang, kecuali yang sakit. Bapak Ibu, ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita kerjakan untuk ke arah cita-cita harus dalam keinginan Tuhan ya, tetapi dalam kerajinan. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6. Satu orang tolong baca. Apa yang kita kerjakan untuk ke arah cita-cita harus dalam kerajinan. Kalau tadi apa yang kita perbuat, kita kerjakan ke arah yang dicita-citakan, diserahkan kepada Tuhan. Pengkhotbah pasal 11 ayat 6. Silakan satu orang untuk membaca. Ya, silakan Bu. Ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Ya, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Kita harus mengerjakannya dengan penuh kerajinan selagi ada kesempatan. Semakin banyak opsi dan semakin banyak yang kita kerjakan, kerjakan Bapak Ibu. Anak-anak muda, anak-anak yang masih sekolah, remaja-remaja, belajar di sekolah iya, belajar mandiri di rumah iya, les juga iya.
Capek nggak? Capek. Anak-anak pasti capek. Belajar di sekolah, belajar di rumah, tambah les. Tapi ini demi untuk tercapainya cita-cita. Amin. Siapa tahu lewat cita-cita anak-anak ini juga ini merupakan cita-cita orang tua. Dan tentu sudah pasti, siapa di antara bapak ibu yang bercita-cita anaknya nggak jadi apa-apa? Ada? Siapa di antara kita menginginkan supaya anaknya gagah? Ada? Siapa di antara kita yang menginginkan bercita-citanya anaknya maaf kata jadi orang brengsek? Ada? Tapi siapa di antara orang tua bercita-cita anaknya orang hebat, orang berhasil, orang yang takut Tuhan? Siapa? Semua. 3 anak, 3-3-nya berhasil. 2 anak, 2-2-nya berhasil. 1 anak itu pun berhasil. Orang tua harus bekerja keras, anak harus bekerja keras. Jangan jadi pemalas. Halo anak-anak muda, remaja-remaja. Jangan yang dipikirkan cewek, yang dipikirkan cowok Korea, ya betul ya. Kalau udah cowok Korea, cewek Korea, sekarang Indonesia booming Korea kan, udah berapa tahun ini. Tapi boleh nggak dapat orang Korea? Boleh. Siapa tahu nanti dapat orang Korea, pulang dari Korea bawa kimchi. Kimchi ya, Mbak Dewi ya? Kimchi atau kimchi. Itu yang dari lobak itu. Difermentasi, enak. Saya pernah pesan lewat Mama Dewi. Rasanya berbeda, tidak seenak waktu kita makan di rumah orang Korea. Gara-gara makan di rumah orang Korea, pelayanan bersama orang Korea, ketagihan makan kimchinya Korea. Tapi boleh nggak anak-anak bercita-cita nanti dapat pacar, dapat suami orang Korea? Boleh. Boleh nggak dapat suami orang Afrika? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Bebas sidang jemaat. Mau dengan apa saja, dengan suku mana saja, dengan bangsa mana saja. Kalau itu dicita-citakan, tapi harus diusahakan dengan rajin, tercapai, terlaksana. Kalau itu memang Tuhan kehendaki. Cita-cita dengan penuh kerajinan, gimana caranya? Pertama didoakan tadi ya. Ya kedua, kalau yang punya cita-cita mau punya mobil, cari di warta kota, cari di iklan-iklan, datang ke showroom, paling tidak minta brosurnya dulu. Itu kan bagian dari usaha, Bapak Ibu. Dielus-elus juga nggak apa-apa. Tanya DP-nya, kalau mau kredit silakan. Kalau yang mau punya cita-cita punya mobil atau ganti mobil, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya bercita-cita dan saya baru berdoa Bapak Ibu untuk fasilitas ini. Padahal gampang ya kan, tinggal di atas di atas jari itu kan. Bapak Ibu ganti-ganti mobil dalam sehari bisa
supirnya ganti-ganti, bisa dalam sehari kan? Ya, tinggal main jari aja tuh. Kijang apa? Saya sampai hari ini karena belum kesana Bapak Ibu, belum berani. Tapi saya harus memberanikan diri juga. Apa yang dibuat? Ya buatlah ngumpul dikit-dikit. Cuman saya bersama istri belum bersepakat untuk itu. Saya buka kartu Bapak Ibu. Karena mikirin cicilannya kalau kredit. Yang kedua, pastilah ya, bukan hanya cicilannya. Kalau mau punya mobil harus bisa mau nyetir dulu. Itu bagian dari usaha Bapak Ibu. Jangan punya cita-cita punya mobil tapi tidak tahu nyetir. Udah harus bayar orang. Ada cerita Bapak Ibu, suaminya minta supaya istrinya belikan mobil. Ada, dia punya keinginan supaya dia punya mobil. Karena istrinya orang kaya, dibelikan. Tapi dia minta juga supir. Udah dibelikan mobil, minta lagi supir. Akhirnya ribut. Ujung-ujungnya diusir oleh istrinya dari rumah gara-gara mobil. Tapi istri saya bilang, kalau kita punya mobil, parkirnya di mana? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mikirin ke baret, mikirin dicuri orang ya Pak Indra ya. Apalagi kalau mobil mewah, satu spion itu hitungan detik orang ambil, dan juga hitungan menit orang bisa jual. Bapak Ibu, tapi kalau itu kebutuhan, keperluan, harus, bukan untuk gaya-gaya. Memang ada bagian lain diperingatkan, kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu berdoa tetapi kamu habiskan untuk hawa nafsumu. Jangan juga untuk gagah-gagahan. Ya. Banyak orang Bapak Ibu ingin dihargai, dihormati orang. Kalau orang Indonesia kan begitu, orang kita pada umumnya. Kalau ada harta, ada fasilitas, dia akan dihargai, dihormati orang, Bapak Ibu. Itu fakta. Sampai di gereja pun begitu, Bapak Ibu. Pengkhotbah kalau dia naik, udah ada beberapa gereja, saya nggak perlu sebutkan sidang jemaat. Kalau pendeta itu mobilnya bukan mobil mewah, dan kalau mereka tahu nggak ada mobilnya, nggak diundang lagi. Kenapa? Karena dianggap pendeta itu tidak diberkati Tuhan, dan kalau tidak diberkati Tuhan pasti ada masalah hubungan yang kurang beres dengan Tuhan. Oleh karenanya banyak orang untuk mengangkat harkat martabatnya dengan materi fasilitas yang ada dipaksakan, Bapak Ibu. Kalau udah dipaksakan, yang tadinya makan enak, yang tadinya tidur nyenyak, karena harus nutup ini, nutup itu. Sekarang mobil berapa duit sih Pak Indra ya? Minimal kalau kreditan, tergantung merek yang biasalah. Pak Indra yang tahu ini. Hah? 4 jutaan? Berarti Pak Apri sudah mulai ngelik-ngelik.
Ah? Ya kita doakan soalnya, saya udah doakan itu. 4 jutaan ya? Aduh, 4 juta Bapak Ibu. Kalau saya ngeredit mobil 4 juta sebulan, yang tadinya saya tidur nyenyak, gak akan tidur nyenyak Bapak Ibu, karena sisanya 1 jutaan. Kalau udah 1 jutaan, anak saya makannya tiap hari pasti tempe tahu. Hemat Pak. Ya nggak salah makan tahu tempe. Kita orang tua bisa ngomong, bisa terima. Sabar ya nak. Tapi anaknya nggak bakalan bisa terima. Tempe lagi, tahu lagi. Listrik udah nggak bisa terbayar, air udah nggak bisa terbayar. Istri yang tadinya senyum, udah nggak senyum lagi. Tadi yang ceria, udah nggak ceria lagi. Kerutannya makin nambah. Kenapa? Harus dikejar dengan hutang. Bayar cicilan minimal 4 juta sebulan. Banyak orang yang paksakan diri, akhirnya mobilnya nggak lama hilang dari garasi, ditarik sama dealer. Bapak Ibu, perhitungan, boleh nggak punya cita-cita? Boleh, tapi hitungannya harus matang, didoakan. Bila perlu kerja lebih lagi tadi, seperti kitab pengkhotbah tadi, cari sumber dananya tidak hanya dari 1 jalur. Memang harus ada banyak jalur, apalagi di Jakarta ini Bapak Ibu, harus banyak jalur ya, paling tidak supaya kompor kita tetap ngebul, tetap berasap. Bapak Ibu harus rajin, harus berinovasi, gak hanya pada 1 bidang, tambah juga bidang-bidang yang lain. Amin. Supaya cita-cita kita terlaksana. Saya tahun ini begitu banyak cita-citanya ya. Tapi benar juga apa yang dikatakan oleh sidang jemaat, saya nggak perlu sebutkan. Itu cita-cita atau hawa nafsu. Ini penting. Selagi masih bisa dijangkau. Tapi selagi masih tidak, jangan dipaksakan juga. Amin. Cari opsi yang lain. Tapi perlu nggak cita-cita? Perlu. Untuk jangka panjang? Iya. Jangka pendek? Iya. Amin. Saya punya cita-cita untuk sidang jemaat, anak-anak sidang jemaat, kedepannya orang-orang yang unggul. Amin. Orang-orang yang diberkati. Kita mau lihat, kita mau ngalami, kita mau rasakan janji-janji Tuhan. Semakin kita takut akan Tuhan, semakin kita taat kepada Tuhan, biasanya apa yang kita cita-citakan juga itu terlaksana. Amin. Apalagi kalau kita tadi mau berusaha lebih keras, mau berserah kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya, dalam meraih cita-cita, kita nyatakan dalam doa apa yang kita perbuat untuk meraih cita-cita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kerjakanlah atau perbuatlah dalam kerajinan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mohon Tuhan. Dengan kasih
mengakhiri ibadah kita, sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, untuk lawatan Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman-Mu, juga kesanggupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang telah ambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai pemimpin pujian yang menyampaikan firman-Mu, bagian operator audio maupun untuk bahan YouTube, pemain musik yang mengedarkan kantong kolektor, yang menerima tamu, bahkan setiap sidang jemaat-Mu yang sudah hadir maupun nanti yang tidak hadir tapi beribadah melalui YouTube. Biarlah kami semua senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kami senantiasa mengharapkan kasih karunia demi kasih karunia yang daripada Tuhan. Kami boleh terus dibimbing oleh Tuhan, dikuatkan, diteguhkan, dibela oleh Tuhan dalam banyak hal. Apa yang kami kerjakan, kami usahakan dibuat Tuhan berhasil. Orang-orang yang hendak mempermalukan, orang-orang yang hendak membuat kami celaka, membuat kami rugi,
dan lain-lain, yang dimana di belakangnya ada kuasa kegelapan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Sidang jemaat-Mu ada dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karuniakan wibawa hikmat bijaksana bagi kami, supaya kami mampu mengarahkan, menasehati, mengajar anak-anak kami, supaya anak-anak kami takut akan Tuhan, hormat dan sayang kepada orang tua, memiliki karakter yang baik, jiwa petarung yang tidak mudah menyerah atas apapun, punya semangat juang yang tinggi, dan mereka memegang janji-janji Tuhan dalam kehidupan ini. Jadikan kami orang tua yang suka berdoa, mendoakan anak-anak kami, mendoakan rumah tangga kami, mendoakan gereja ini, mendoakan sesama jemaat, mendoakan lingkungan, mendoakan bangsa dan negara ini, bahkan mendoakan dunia ini. Ya Bapa di sorga, Kau juga berkati apa yang diusahakan oleh majelis gereja di tempat ini bersama dengan gembala di dalam memajukan gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan di tempat ini terus mengakar, juga bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan tidak melihat berapa besar persembahan kami, tapi Tuhan melihat hati kami, kesungguhan kami. Kami memberi karena Tuhan begitu baik atas hidup kami. Mampukan Pak Indra selaku majelis bidang keuangan untuk mengelola keuangan gereja. Tidak hanya sidang jemaat-Mu yang tiap minggu rutin memberikan persembahan, tetapi juga ada beberapa nama yang kami tidak sebutkan, tapi punya hati untuk gereja di tempat ini, yang setiap bulan juga memperhatikan gereja di tempat ini. Tuhan yang memberkati apa yang mereka usahakan kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Rumah tangganya ada dalam kedamaian, dalam sukacita. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami terus berdoa untuk tempat di mana kami tinggal, untuk Wacung dan sekitarnya, supaya dijauhkan dari kebakaran, dijauhkan dari paham-paham radikal, apalagi teroris, dijauhkan dari penggusuran yang semena-mena di dalam nama Tuhan Yesus, supaya gereja GKRI di tempat ini tetap ada dan boleh ada dan terus ada untuk memberkati banyak orang ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang berencana berniat jahat, sekali lagi untuk orang-orang yang coba untuk menghambat kami, orang-orang yang coba dipakai oleh iblis. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus, supaya kami penuh dengan kedamaian, ketekunan, kekuatan, kesanggupan untuk menjalani apa yang ada di GKRI ini. Tuhan sudah pimpin kami hingga hari yang ke-16 di bulan ini. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami di hari-hari yang akan datang. Anak-anak bertumbuh dengan baik, anak-anak belajar dengan baik. Mereka boleh naik kelas, mereka boleh lulus, bahkan ada yang boleh kuliah ya Tuhan. Terima kasih yang sudah dibaptis. Mereka tidak lupa untuk baca Alkitab. Mereka tidak lupa untuk berdoa dalam ketekunan, supaya mereka sungguh-sungguh bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih, kami terus berdoa untuk pembina remaja Tuhan. Kami sudah berusaha menghubungi orang-orang tertentu, tapi sampai hari ini belum ada respon. Di dalam nama Tuhan Yesus, kirimlah pembina rohani yang baik untuk anak-anak di tempat ini, supaya mereka dibina di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih, demikian juga anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong, kami berdoa supaya tidak ada yang direbut, tidak ada yang dikuasai, tidak ada yang diperdaya,
Di dalam nama Tuhan Yesus, jagai semua sidang jemaat-Mu, termasuk hamba dan keluarga. Ya Tuhan, teguhkanlah hamba-Mu. Ya Tuhan, belalah hamba-Mu. Ya Tuhan, berperkaralah terhadap hamba-Mu. Kuasa-Mu Engkau nyatakan, mujizat-Mu Engkau nyatakan ya Tuhan. Jangan ada kegentaran, ketakutan, kekhawatiran. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah malaikat yang berperkara, malaikat yang berperang ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat Allah yang kami sembah, Allah yang menyatakan dirinya dan memanggil kami adalah Allah yang hidup penuh keperkasaan. Yang sakit Tuhan jamah seperti anaknya Pak Yohanes. Alpin Tuhan sembuhkan. Untuk kandungan Ibu Lisa, kandungan Ibu Merin, kami berdoa bersama supaya kandungan mereka kuat. Anak yang mereka kandung juga bertumbuh dengan baik. Dan saatnya melahirkan nanti, anak dan ibu sama-sama selamat. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah masing-masing, baik yang dekat yang jauh. Kami mohon Tuhan menjaga melindungi kami, tidak hanya pada saat kami pulang dari tempat ini, tetapi sepanjang minggu ini Tuhan, sepanjang minggu yang akan datang. Kami mohon Tuhan memegang kami, Tuhan mencurahkan berkat-Nya untuk kami, Tuhan membimbing, mengarahkan kami untuk tetap dalam hadirat Tuhan, menikmati persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Inilah doa kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, milik dari Tuhan Yesus. Arahkanlah hati dan pikiran, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata amin.